Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghaffar. Di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di tempat kerja saya. Pertama, pengertian K3 sendiri adalah menurut filosofi adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Menurut keilmuan, K3 adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Sedangkan menurut OSAS 18001 tahun 2007, K3 adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain, kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu di tempat kerja. Untuk menurut beberapa tokoh, yakni Mattis dan Jackson, K3 adalah kegiatan yang menjamin terwujudnya kondisi kerja yang aman bagi karyawan, menghindarkannya dari gangguan fisik dan mental, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas, serta memberikan bantuan baik dari lembaga pemerintah maupun perusahaan. Kemudian menurut Adi Ningrum, K3 adalah pengawasan terhadap sumber daya manusia, mesin, material, metode yang mencakup lingkungan kerja agar pekerja tidak mengalami kecelakaan. Kemudian di sini kita membahas K3 di masa pandemi COVID-19. Menurut ILO telah menerbitkan daftar pencegahan dan mitigasi COVID-19 di tempat kerja, antara lain jaga jarak atau physical distancing. Di tempat kerja saya biasanya membuat jam istirahat menjadi 2 gelombang untuk mengurangi kerumunan karyawan saat jam istirahat. Kemudian mengadakan sholat Jumat di area perusahaan dengan protokol kesehatan dan juga pemasangan sekat atau pembatas di area kerja mesin. Ada higienitas dengan pengecekan suhu tubuh, menyediakan tempat-tempat hand sanitizer dan mencuci tangan, bilik disinfektan bagi pekerja, kontraktor maupun pengunjung yang masuk ke perusahaan. Ada kebersihan dengan adanya pembersihan permukaan dan tempat kerja yang secara teratur, misalkan pada gagang pintu, papan tombol, dan benda kerja lainnya. Kemudian ada pelatihan dan komunikasi, di mana kita sering diadakan briefing maupun laporan terbaru tentang penyebaran COVID-19 di sekitar perusahaan maupun wilayah-wilayah dari para pekerja itu sendiri. Kemudian kita diberi perlengkapan alat pelindung diri, pemberian masker kesehatan kepada karyawan, dan juga multivitamin yang biasa dilakukan 2 minggu sekali. Adapun tanggapan yang selalu diberikan perusahaan adalah update tentang kasus di setiap daerah, komunikasi dengan karyawan yang di sekitarnya terdapat kasus COVID, yang kemudian akan dilakukan tindakan, misalkan disuruh tes rapid ataupun swab, ataupun juga bisa WFH tergantung jarak dari karyawan tersebut dengan kasus COVID-19. Ini adalah gambaran beberapa contoh yang saya ambil dari kegiatan di perusahaan, mulai dari cek suhu tubuh, bilik disinfektan, tempat hand sanitizer, kemudian pembersihan tempat-tempat yang biasa dipegang oleh karyawan. Dan juga ada punishment bagi karyawan tidak menggunakan masker. Materi selanjutnya adalah tentang resiko. Resiko adalah suatu yang mengarah pada ketidakpastian atas terjadinya sesuatu peristiwa selama selang waktu tertentu, yang mana peristiwa tersebut menyebabkan suatu kerugian baik kecil maupun besar yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari suatu perusahaan. Dari pengendalian resiko ada beberapa cara. Dari sini saya mengambil 2. Yang pertama adalah eliminasi. Dilakukan dengan membuat perubahan di proses kerja sehingga tugas yang berbahaya tidak lagi dilakukan atau bisa dihilangkan. Misalkan kita mengatur pejalan kaki dengan membuat tanda sehingga untuk tidak sampai terjadi tabrakan dengan forklift yang lewat lalu lalang, atau kita membuat handle untuk penggantian pisau ini di mana sudah posisi tajam sehingga tidak terjadi luka pada karyawan atau pekerja. Yang kedua adalah isolasi, memisahkan bahaya pada suatu waktu dan suatu tempat dari orang atau kumpulan orang dari resiko. Misalkan di sini kita menurunkan nilai kebisingan dari suara mesin vacuum blower dengan memodifikasi pipa sledger dengan suatu peredam, ataupun
Pemasangan cover untuk mesin yang berpotensi menimbulkan bahaya juga dipasang sensor, sehingga dari sini adalah mesin cutting, mesin folding yang berputar, dan juga mesin packaging. Kita kasih cover dan juga kita kasih sensor. Apabila pintu ini terbuka maka mesin akan mati, sehingga tidak akan lagi terjadi kecelakaan kerja. Materi selanjutnya adalah APD, alat pelindung diri. Adalah kelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan tenaga kerja itu maupun orang lain di tempat kerja tersebut. Adapun beberapa APD yang kita gunakan saat bekerja di workshop yang bukan workshop utama, karena kan kita tidak memiliki workshop besar yang berisi CNC maupun mesin bobot, jadi kita hanya memakai sepatu safety, sarung tangan, kacamata, dan juga air plug saat bekerja. Ini adalah beberapa pekerja atau karyawan teman-teman saya saat melakukan pekerjaan workshop. Mereka juga menggunakan safety, APD, dan juga menambahkan sebuah apar apabila terjadi percikan api. Selanjutnya adalah materi kebakaran. Kebakaran sendiri adalah nyala api besar atau kecil yang ada pada suatu tempat yang tidak diinginkan dan menimbulkan kerugian sulit dikendalikan. Bagaimana terjadinya api? Kita bisa mempelajari teori segitiga api dengan menjelaskan bahwa untuk dapat berlangsungnya proses nyala api diperlukan adanya 3 unsur pokok, yakni bahan yang mudah terbakar, oksigen, dan juga panas yang cukup. Adapun beberapa alat untuk memadamkan api yang ada di perusahaan kita adalah apar untuk memadamkan api pada awal kebakaran. Yang kedua adalah hidran, instalasi pemadam kebakaran yang dipasang permanen yang berupa jaringan perpipaan berisi air bertekanan terus-menerus yang siap untuk memadamkan kebakaran. Kemudian di sini adalah beberapa contoh yang kita lakukan selama setiap 3 bulan sekali, di mana kita selalu mendapatkan pelatihan tentang PMK. Ini dikarenakan kita masih belum ada petugas PMK sendiri. Jadi untuk mengantisipasi hal yang tidak dimungkinkan, semua karyawan diwajibkan bisa mengoperasikan apar ataupun hidran itu saat terjadi kebakaran. Materi selanjutnya adalah tentang housekeeping atau suatu cara metode untuk mengatur mengelola tempat kerja menjadi lebih baik secara berkelanjutan. Housekeeping sendiri biasanya 5S atau 5R. 5S adalah terdiri dari Seiri, Seiton, Seiso, Seikatsu, dan Shizuke. 5R terdiri dari ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Tujuannya apa housekeeping itu sendiri? Meningkatkan kenyamanan kerja, tempat kerja selalu bersih dan menjadi luas dan lapang. Meningkatkan produktivitas karena pengaturan tempat yang lebih efisien, mengurangi kerusakan properti dengan meningkatkan perawatan preventif, peningkatan karakter atau moral, kondisi higienis yang lebih baik mendukung peningkatan kualitas kesehatan, serta peralatan pembersihan dan perawatan yang lebih efisien. Ini adalah beberapa contoh saat kita bisa melakukan 5S atau housekeeping. Kita bisa memberi tanda dan memilah-milah barang mana yang masih kita butuhkan dari jenisnya, dari keperluannya, sehingga kita saat memerlukan barang tersebut atau menggunakan barang tersebut tidak perlu atau tidak lama saat untuk mencarinya. Kita juga efisiensi waktu dan perlengkapan juga lebih higienis sehingga juga lebih awet untuk lifetime-nya. Di sini ada peralatan elektrik yang sudah ada nama-namanya sendiri, berikut datanya, ada V-bel, kemudian ada conveyor belt. Sini ada beberapa bearing, di sini juga ada bearing. Saat kita membutuhkan, kita bisa mengambil dengan kebutuhan kita sehingga tidak susah untuk mencarinya. Sekian dari saya, semoga presentasi ini bermanfaat. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Terima kasih.